Manchester City yang sering dijuluki tetangga berisik, dulunya dikenal sebagai klub yang selalu jor-joran dalam bursa transfer. Dari segi pengeluaran dan pemasukan, klubnya pun sering tak seimbang. Maklumlah, Manchester Biru ini sejak diambil Syekh Mansur tahun 2008 silam, seketika menjadi orang kaya baru yang duitnya tak habis 7 turunan. Namun pasca Covid ini, Blue Moon mengambil langkah baru pada kebijakan bisnis mereka. Bukan juga irit, tapi juga efektif. Ditambah kini mereka untuk pertama kalinya menjadi klub dengan pemasukan tertinggi. Dari segi penjualan pemain pun kini mereka banyak raih cuan. Bicara soal klub dengan pemasukan tertinggi tahun 2022 ini, Deloitte Football Money mengeluarkan hasil bahwa Manchester City dinobatkan sebagai klub teratas dengan pemasukan tertinggi, yaitu 644,9 juta euro. The Citizens mengalahkan klub-klub Inggris lainnya. Ini adalah hal positif bagi City. Artinya mereka sedang berada pada jalur yang benar dari segi bisnis. Neraca keuangan mereka sangat sehat sekarang jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Meskipun semua klub karena pandemi dihantam kerugian yang signifikan, City mampu mengelola krisis itu dengan baik. Sumber dana pemasukan mereka yang terbanyak tentu dari pihak sponsor. Tak heran banyak pihak yang sering mencurigai sumber dana dari pihak sponsor City. Kita tahu, otoritas Liga Inggris maupun UEFA pernah melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran finansial yang dilakukan City, yang salah satunya terkait dana sponsor. Namun, hal itu ternyata tak bisa dibuktikan di pengadilan arbitrase olahraga. City menang dalam gugatan itu dan akhirnya denda serta sanksi yang dialamatkan pada City pun sirna. Dalam kasus ini, City sebenarnya hanya mendapat 67,5 juta pounds per tahunnya dari Etihad Airways. Nilai yang justru sebenarnya lebih kecil daripada Manchester United dengan tim viewer yang mencapai 235 juta pounds per tahun, maupun Liverpool dengan standar chartered yang nilainya mencapai 80 juta pounds per tahun. Sebagai klub tertinggi dalam hal pemasukan, ini jadi terasa spesial dalam evolusi City di bawah kepemilikan City Football Group. City kini begitu licin dan terampil dalam urusan bisnis. City Football Group seperti diketahui adalah ahlinya dalam hal membuat perencanaan yang matang. Dalam hal ini, City sangat berterima kasih kepada direktur sepak bola mereka, Siki Begiristain, Kepala Eksekutif Ferran Soriano, dan Chief Operating Officer Omar Berada, yang selama ini menjalankan operasi bisnis di bawah pengawasan Ketua Haldun Al-Mubarak. Mereka pantas mendapatkan pujian untuk strategi bisnis yang dijalankannya, baik dari segi analisis data keuangan serta pengembangan departemen klub. Tujuan jangka panjanglah yang selalu diperhatikan City Football Group. Mereka tak hanya berpikir sempit dan jangka pendek. Mereka memulainya dari membangun legacy yang berbentuk pondasi infrastruktur sepak bola. Dengan begitu, filosofi klub akan terbangun. Jadi, filosofi klub mereka menjadi jelas sehingga mampu berjalan mulus dan berdampak positif bagi kelangsungannya. Sejak 14 tahun setelah pengambil alihan yang mengejutkan publik Inggris, kepindahan Bernardo Silva ke Barcelona dipastikan tidak akan terjadi di musim panas ini. Silva telah menyampaikan keinginannya untuk bertahan di Manchester City musim ini. Sebelumnya, Barcelona telah menyampaikan ketertarikannya terhadap Silva sejak beberapa minggu lalu. Manchester City terbuka dengan ketertarikan tersebut. Persyaratannya cuma satu, Barcelona harus menyanggupi mahar senilai 80 hingga 85 juta pound sterling. Sampai detik ini Barcelona dikabarkan belum melempar tawaran resmi. Silva juga telah menyampaikan bahwa dirinya bersedia menunggu tawaran dari Barcelona sampai akhir bursa transfer. Tetapi hal itu dipastikan tidak akan terwujud. Laporan The Athletic, Silva memastikan akan fokus di Manchester City. Pernyataan ini menggagalkan rencana Barcelona mendatangkan pemain berusia 28 tahun itu. Walaupun sejatinya Manchester City sudah bergerak untuk mencari pengganti Silva.
Mereka berjaga-jaga jika Barcelona bersedia membayarkan mahar yang sudah ditetapkan. Silva sendiri masih aman berada di Manchester City. Kontraknya masih ada sisa 3 tahun lagi atau sampai 2025. Barcelona dilaporkan tertarik memboyong Silva untuk mengantisipasi kepergian Frenkie de Jong. Xavi Hernandez mengatakan satu-satunya pemain yang tepat untuk menggantikannya adalah Silva. Namun transfer de Jong juga sampai saat ini belum selesai. Sang pemain enggan pindah, walaupun Manchester United dan Chelsea sudah sangat berminat mendatangkannya. Tanpa kepergian de Jong pula, Barcelona tak leluasa menawar Silva karena mereka perlu tambahan dana terlebih dahulu. Ini yang membuat keseriusan Barcelona terhadap Silva tidak pernah sampai ke tahap resmi. Walaupun Silva dipastikan gagal diangkut, situasi de Jong di Barcelona belum selesai. De Jong yang enggan pergi masih sangat mungkin pergi di detik-detik terakhir bursa transfer. Mengutip Sport, ada beberapa hal yang menghalangi kepergian Silva ke Barcelona. Sebagai contoh, Barca harus terlebih dahulu melepas Frenkie de Jong sebelum benar-benar mengajukan tawaran untuk Silva. Pihak Barca dan pihak Silva sudah cukup lama berdiskusi. Segalanya berjalan baik, namun Barca belum juga bisa mengajukan tawaran resmi secara tertulis. Meski Barca tidak mengatakannya secara belak-belakan, jelas bahwa transfer Silva baru bisa terwujud jika de Jong sudah meninggalkan klub. Masalah finansial membuat Barca tidak bisa bergerak bebas. Hingga kini tidak ada tanda-tanda de Jong bakal meninggalkan Camp Nou. Jadi gosip transfer Silva mungkin menguap begitu saja. Sekilas melepas de Jong untuk merekrut Silva bisa disebut langkah beresiko, bahkan terlalu berani. Bagaimanapun de Jong adalah salah satu gelandang terbaik Eropa saat ini. Biar begitu, Sport mengklaim bahwa pergerakan Barca untuk Silva sepenuhnya didorong oleh keinginan sang pelatih Xavi. Ada 3 alasan Xavi sangat menginginkan Silva. Pertama, Silva lebih cocok dengan gaya main Barca daripada de Jong. Kedua, Silva dipastikan bakal jadi starter di Barca. Dan ketiga, gaji Silva tidak setinggi de Jong. Masih ada waktu sekitar 2 pekan sebelum bursa transfer ditutup. Meski sulit, transfer Silva ke Barca masih mungkin terjadi. City kini makin efektif. Berbeda dengan dulu yang boros dalam pengeluaran, dalam musim penuh pertama mereka di bawah kepemilikan Abu Dhabi sejak musim 2009-2010, City menghabiskan 132 juta pounds dan hanya mengumpulkan pemasukan sebesar 28 juta pounds. Pola itu terus berlanjut sepanjang 1 dekade terakhir. Puncaknya di musim 2017-2018, City memecahkan rekor pengeluaran klub karena 237 juta pounds dihabiskan untuk membeli Ederson, Bernardo, Laporte, Mendy, Walker maupun Danilo. Sedangkan dari segi pemasukannya tak sebanding alias minim sekali, hanya 82 juta pounds. Akan tetapi musim panas ini bagaimanapun adalah cerita yang sangat berbeda dari The Citizens. Mereka sekarang ini bisa dikatakan tim dengan pemasukan terbesar dari segi penjualan pemain. Kini paling tidak mereka sudah meraup pemasukan sebesar 250 juta pounds. Ferran Torres kita tahu musim lalu dilego ke Barca dengan harga yang sangat signifikan, yakni 55 juta pounds. Musim ini Gabriel Jesus dan Sterling yang kontraknya tinggal setahun di Etihad dengan pintar dilepas City Football Group dengan harga yang masih tergolong tinggi. Jesus dengan 45 juta pounds ke Arsenal, sementara Sterling dengan 50 juta pounds ke Chelsea. Selain itu mereka juga menjual Zinchenko ke Arsenal dengan nilai 30 juta pounds. Dengan begitu penebusan Erling Haaland, Calvin Phillips, Steven Ortega serta Julian Alvarez yang hanya mencapai 100 juta pounds jadi tak berarti apa-apa bagi pengeluaran City musim ini. Sinergi kebutuhan tim Guardiola dengan langkah bisnis Siki Bigristein dan Ferran Soriano terjalin dengan sangat baik. Label tim yang boros pun kini hilang dari City. Alih-alih berhati-hati dalam menghindari financial fair play dan pembukuan gaji seperti beberapa klub lainnya, keuangan The Citizens kini malah surplus. Oleh karena itu, besar kemungkinan jika mereka menambah beberapa pemain bintang lagi dengan catatan Pep Guardiola menghendakinya. Soal kebutuhan tim kini semuanya diserahkan ke Pep Guardiola. Tapi yang jelas Manchester Biru kini keuangannya jauh lebih sehat. Stigma buruk tentang keuangan City pun mulai memudar. Blue Moon kini menatap masa depan yang cerah
Dan bukan tidak mungkin dengan arah kebijakan klub seperti itu, Manchester City akan terus merajai Inggris bahkan Eropa.